Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa memang baru saja beraktivitas di pagi dan siang hari, kita kemudian sudah berjumpa pada suasana di malam hari. Tidak terasa dari hari pertama hingga kemudian kita menjumpai malam yang ke-12 kalau tidak salah. Masya Allah, bicara tentang malam, kurang lebih 88 kali, tidak kurang dari 88 kali Allah menyebut kata malam dengan sebutan Al-Lail di dalam Al-Quran. Salah satu yang Allah sebutkan dan itu dalam bentuk sumpah, yaitu di dalam surat Al-Lail, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal-laili idza yaghsha. Dan demi malam ketika malam itu menutupi cahaya matahari. Jadi bumi ini memutari matahari, kemudian pada saat putaran bumi di mana kita di Indonesia ini membelakangi matahari, maka muncullah peristiwa yang namanya malam hari. Dan setiap negara itu berbeda-beda waktu panjang malamnya. Ada yang mungkin kalau di Indonesia ini 14 sampai 16 jam. Tapi kalau di daerah seperti Skandinavia, di Norwegia, di Swedia, itu malamnya bisa 2 sampai 4 jam. Sehingga ketika mereka berbuka puasa, sholat maghrib, mungkin makan malam, sholat isya tarawih, tidak lama kemudian mereka sahur lagi. Itu karena perbedaan letak geografis. Tapi Allah ingin menyampaikan kepada kita wal-laili idza yaghsha. Ini salah satu kekuasaan Allah yang tidak dimiliki oleh satu bentuk kekuatan pun selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang lain Allah mengatakan kul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Coba lihatlah apa pendapat kalian kalau Allah kemudian menjadikan sepanjang hari ini sampai hari kiamat kelak itu adalah malam terus. Bayangkan para pendaki gunung yang mendaki gunung beristirahat, kalau tiba-tiba malam tiba, senja datang, malam turun, gelap, itu tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena harus beristirahat, ngecamp dulu di satu tempat. Bayangkan musafir yang safar di tengah padang pasir karena tidak ada bantuan cahaya misalnya, harus berhenti dulu istirahat, tapi tidak bisa melanjutkan perjalanan karena keadaan menjadi gelap gulita, malam terus. Kita ada cahaya karena ada energi listrik. Ya, kalau listrik tiba-tiba padam, kita bayangkan di dalam rumah, rata-rata orang yang kemudian memiliki rezeki lebih itu biasanya lari ke hotel. Karena mencari fasilitas AC, mencari listrik untuk nyolok HP, hanya sekedar untuk berkomunikasi dengan media sosial. Jamaah sekalian yang berbahagia, kemudian Allah melanjutkan wan nahari idza tajalla, demi siang yang menyala-nyala. Artinya demi siang yang memang semuanya kelihatan. Maka ada yang menarik dalam tata bahasa Arab di dalam dua ayat ini. Kalau Allah menggunakan walaili idza yaghsha, itu dengan yaghsha dengan fiil mudhari yang artinya ada proses untuk terjadinya gelap gulita, itu ada proses. Yaghsha. Tapi kalau Allah mengatakan wan nahari idza tajalla dengan fi'il madhi, artinya memang tiba-tiba sudah terang semua. Baru ngaji kita di masjid ini, sholat subuh, tadarus, mendengarkan ta'lim, ya sholat di waktu syuruk. Setelah waktu syuruk misalnya keluar, sudah kelihatan itu mana sendalnya yang hitam, yang coklat, yang merah, yang kalau malam gelap gulita itu tadi tidak kelihatan. Allah lalu melanjutkan wa ma khalaqadz dzakara wal untha.
Dari ayat pertama Al-Lail dan An-Nahar, Allah memperlihatkan dua penciptaan yang berbeda satu sama lainnya. Malam disifati dengan gelap gulita dan siang disifati dengan terang benderang. Dan Allah melanjutkan dengan ciptaan dua bentuk makhluk yang memang berbeda secara fitrahnya, yaitu laki dan perempuan. Wa ma khalaqad dzakara wal untha. Dan demi penciptaan laki dan perempuan, secara kodrat sudah berbeda. Mana ada laki-laki yang kemudian bisa mengandung 9 bulan. Kalau ada, itu memang sudah menentang kodratnya. Bagaimanapun mau ditanamkan apapun di dalam tubuhnya, karena dia tidak memiliki yang namanya rahim. Hanya wanita yang memiliki seperti itu. Dan memang kadang-kadang manusia ini berpikiran aneh-aneh. Ya, orang-orang yang beraliran, ya katakanlah bahkan mau merekonstruksi ini ayat-ayat Al-Quran hanya untuk mendukung satu kebijakan yang bagaimana perempuan itu memiliki derajat yang sama. Ya, misalnya laki-laki berangkat kerja, perempuan juga berangkat kerja misalnya. Walaupun fitrahnya laki-laki itulah yang mencari nafkah, kemudian perempuan itu yang menyambut laki-laki ketika ia pulang ke rumah. Bayangkan kalau dua-duanya berangkat kerja, ya pulang ke rumah dalam keadaan anak-anak tidak terurus, berantakan dan lain sebagainya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, ada satu persamaan antara ayat pertama, kedua dan ketiga di mana Allah memperlihatkan kekuasaannya menciptakan bentuk-bentuk malam dan siang yang berbeda, laki dan perempuan yang kodrat atau fitrahnya juga berbeda. Lalu Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda juga. Berbeda-beda bentuknya dan berbeda-beda juga tujuannya, berbeda-beda juga apa yang didapatkan itu. Ada orang yang berangkat sama jam 6 startnya dari Bogor untuk bekerja ke Jakarta, sama naik kereta api, sama-sama naik kendaraan pribadi. Tapi yang satu berangkat memang untuk kepentingan dunia. Nanti kalau aku dapat gaji ini, aku akan habiskan untuk kunjungan ke pulau ini, untuk menginap di hotel ini, untuk traveling ke tempat ini. Yang satu berangkat memang diniatkan ibadah kepada Allah untuk menafkahi istri dan anaknya, keluarganya. Ada anak yang harus disekolahkan di pondok pesantren misalnya. Atau diniatkan nanti ada sedekah yang ingin ditunaikan selain zakat pendapatan yang memang harus dikeluarkan. Dan berbeda seperti itu juga di malam hari. Ada orang yang pulang mengisi malam harinya, begitu tiba di rumah bertemu dengan keluarga, kemudian mengajak anaknya sholat berjamaah ke masjid, sholat maghrib, buka puasa bersama, tadarus bersama, qiyam Ramadan bersama. Tapi ada juga orang yang mengisi malam harinya, walaupun mungkin sama juga dekat rumahnya dengan rumah ibadah, tapi yang dilakukan bukan ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah memberikan rahasia dari inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam, ada yang di jalan kebaikan dan ada yang di jalan kebenaran. Maka perhatikanlah ayat berikutnya, karena ini memberikan rahasia bagaimana kita mendapatkan jalan yang benar dan kita jauh dari jalan kebatilan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man a'ta, dan siapa saja di antara kalian yang a'ta, dia gemar mengeluarkan sedekah. Apakah itu dalam bentuk zakat, apakah itu dalam bentuk infak, apakah itu dalam bentuk yang wajib, zakat fitrah, zakat harta, atau kemudian infak ya, yang ia tunaikan, ada kelebihan harta yang ia tunaikan. Wa amma man a'ta wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, dia menjadi dermawan itu bukan karena ada kepentingan dunia, bukan agar ia terkenal di mata masyarakat, bukan agar ia bikin dicetak namanya di atas kurma itu misalnya, di packing sebaik-baik mungkin, kemudian ada namanya agar supaya nanti ada tendensi dunia yang diinginkan. Tapi fa'amma man a'ta wattaqa, dan memang dia melakukan itu karena kecintaannya, ketakwaannya kepada Allah.
wa saddaqa bil husna, dan dia memang membenarkan al husna. Ada beberapa makna dari al husna itu, salah satunya adalah wa saddaqa bil husna, membenarkan bahwa ada ganjaran yang dijanjikan oleh Allah kalau dia itu gemar untuk bersedekah. Maka ketika ia mendengarkan ada ayat misalnya yang sampai kepada dia, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali kamatsali habbatin ambatat sanabil fi kulli sumbulatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi kalau sampai padanya ayat ini, memang ada motivasi membenarkan bahwa ada 700 butir ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang melakukan kebaikan infak atau sedekah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tiba-tiba ada sampai kepada kita masuk ke masjid, kemarin kan tidak ada itu kotak pembangunan Baitul Karim. Tiba-tiba ada yang muncul ke orang-orang yang senang gemar bersedekah, ini bukan, ini sudah bagus ini masjid, AC-nya berapa ini? 28 mungkin, 10 AC-nya, apalagi yang mau dibangun. Bukan itu yang muncul, tapi yang muncul adalah Masya Allah ada lagi nih kebaikan. Wah, lupa ini bawa dompet, nanti insya Allah malam saya bawa dompet dengan isinya. Jadi bukan dompetnya aja, tapi bawa isinya. Ada lagi tiba-tiba di situ rumah Quran, karena yakin. Dan memang sampai kepadanya, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang memang berkontribusi dalam mensejahterakan rumah Allah ini, maka Allah janjikan nanti dibangunkan rumah di surga. Dan sampai berita ini kepada dia, dia bukan mengatakan kampung akhirat itu pepesan kosong belaka, sehingga enggak perlu. Tapi justru ketika ada itu, dia terpanggil untuknya. Masuk lagi ke WA-nya, ada panti asuhan apa, ada pondok apa. Bukan gerutu yang muncul di hatinya, karena dia adalah fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dia membenarkan itu ganjaran dari Allah. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah beri kemudahan. Fasanuyassiruhu, maka kami beri kemudahan apa? Yusra. Yusra itu ibarat ditafsirkan bahwa ketika orang itu melakukan kebaikan, dia mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ibarat kita analogikan kalau di bulan Ramadan ini ada anjuran baca Quran, mudah betul itu baca Quran. Nggak sulit baca Quran buat kita. Habis zuhur baca Quran, habis asar baca Quran, di kantor ada waktu sedikit baca Quran, malam setelah tarawih tahan-tahan dikit ngantuk bisa baca Quran. Fasanuyassiruhu lil yusra wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tapi sebaliknya, ini jalan yang kedua. Tadi jalan yang lurus, tapi sebaliknya, wa amman bakhila, siapa yang bakhil, siapa yang kikir, siapa yang pelit, siapa yang medit, siapa yang memang menyimpan ini. Ya, menyimpan ini memang kalau ada yang didapatkan tidak mau dibagi-bagi, wastagna, dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, tidak yakin ada ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kau keluarkan ini justru aku rugi. Dia tidak meyakini adanya keberkahan di dalam infak, di dalam sedekah. Fasanuyassiruhu lil usra, maka memang dia akan merasakan kesulitan dalam kehidupannya. Gak pernah itu merasakan ketentraman. Mungkin asumsi kita bahwa orang yang bertambah harta, kaya dan segala macam dia tenang. Tapi sebenarnya banyak orang yang bertambah harta tapi tidak bertambah kebahagiaan dalam hidupnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu buku yang ditulis oleh seorang ulama Mesir, Jalaluddin As-Suyuti, yang berjudul Asbabun Nuzul, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Beliau menceritakan satu kisah tentang ada orang yang memiliki pohon kurma. Pohon kurma ini tumbuh, banyak buahnya, dan orang ini memiliki banyak pohon, tapi dia senang sekali dengan pohon ini karena banyak betul buahnya. Satu, ada bagian dari pohon kurma itu yang buahnya itu jatuh di tetangganya yang miskin, yang fakir. Bayangkan jamaah, setiap ini musim kurma,
saking pelitnya ini orang, dia metik dulu yang bagian yang itu jatuh ke tetangganya yang fakir. Tidak mau dia berbagi. Tidak mau dia berbagi. Ya. Maka orang fakirin menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya Rasulullah, ada tetanggaku yang seperti ini. Nah, Rasulullah kemudian memanggil, ya Fulan, bagaimana kalau engkau kasih saja itu kepada tetanggamu, nanti engkau akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Tapi orang ini tidak mau karena saking cintanya sama pohon kurma ini. Ada sahabat yang lewat mendengarkan pernyataan ini, maka ia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku yang melakukan itu, aku serahkan pohon kurma itu kepada apa, itu berlaku juga? Iya, itu berlaku kepadamu. Maka ia datang kepada pemilik kurma ini, ia tawar itu kurma, tapi dasar memang orang ini kikir, dia mau jual kalau diganti dengan 40 pohon kurma. Maka dijuallah, berusaha ia 40 pohon kurma diberikan kepada orang fakir itu, Masya Allah, karena keyakinannya kepada surga, sementara yang satu tidak meyakini adanya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga momentum Ramadan ini dengan begitu banyak kebaikan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita gemar yang melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah gemar berinfak, mengeluarkan sedekah, melakukan pengorbanan ya terhadap apa yang kita perlu berikan bantuan kepada orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.